Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, yang mulia Al-Mukarram penceramah yang akan membawakan ceramah pada sore hari ini, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, teristimewa Pak Kasih Binadik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita. Pada petugas dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalam ilahi yang dibawakan oleh rekan kita dan pada beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti sambutan dan arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat para bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Yasin Ibrahim, yang hari ini sudah kesekian kalinya bersama-sama dengan kita. Kami hormati
Pak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, pengurus Badan Takmir Masjid, jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kembali kita berada di tempat ini, serangkaian kegiatan ceramah agama yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Tentunya hari ini kemudian menjadi hari Senin yang kesekian dalam pelaksanaan ceramah agama, dan kemudian ini menjadi kebiasaan kita semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang insyaallah sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang ini, tentunya program ini mengalami degradasi atau mengalami penurunan. Ya, kalau dilihat ini kan banyak yang kosong, banyak yang tidak terisi. Seharusnya setelah Ramadan berakhir, bukan berarti apa yang kita lakukan di saat Ramadan itu kemudian menjadi berakhir juga. Jadi tidak berkesinambungan. Ya. Jadi manusia yang takwa yang kita harapkan kemarin di bulan Ramadan itu tidak menjadi pupus di bulan Ramadan. Setelah menginjak Syawal itu sudah mulai ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, saya berharap di Kamis berikut Bapak-bapak sekalian ya yang hadir pada hari ini bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa ikut bersama di tempat ini. Kalau saya melihat ya kurang lebih sekitar 70%, berarti masih ada 30% yang tidak jelas, 20% tidak jelas ada di mana. Karena yang 10% itu masih mungkin ada yang di dapur ya, masih ada juga pekerjaan yang dilaksanakan. Namun 20% ini tidak jelas. Apakah karena 20% ini tidak jelas dia absen baru langsung pulang di tempat kediaman atau tempat tidur? Ini yang belum jelas. Nanti mungkin kemudian ini akan menjadi evaluasi bagi kami. Karena sesungguhnya Syawal kalau dihitung sampai dengan sekarang dari tanggal 1 ini juga sudah melampaui batas setengah daripada bulan ini. Karena kemarin untuk 15 itu berada di hari Sabtu. Sekarang Senin, berarti sekarang sudah masuk di 17 ya, 17 atau 18 Syawal. Nah, ini kemudian saya melihat kondisi-kondisi ini menurun, seharusnya dia meningkat. Memang sulit Pak, membangun sebuah kebiasaan yang baik ya, itu sangat sulit. Kemudian mempertahankan itu jauh lebih sulit ya, dibanding sebaliknya membangun sesuatu yang tidak berguna ya, kemudian mempertahankan. Jadi membangun yang tidak berguna itu lebih gampang, pertahankan lebih kuat ya, tetapi untuk merubahnya sulit ya, sesuatu yang tidak berguna. Kalau hal seperti ini, apalagi ini yang sebuah kebaikan
dalam cara kita berpikir belum nyata apa yang akan kita dapatkan, ya. Tetapi jelas sebenarnya Al-Quran jelas menjanjikan dan menjaminkan. Di dalam Al-Quran itu jelas apa yang kita lakukan saat ini jaminannya ada. Tetapi karena keyakinan kita itu kecil, tidak mampu menginterpretasi dari apa yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga terkadang kita menganggap ini tidak jelas, ya. Berharap surga itu sebenarnya seperti apa kan? Berharap pahala itu yang jaminannya adalah surga. Itu Quran yang berkata, bukan saya dan bukan Pak Ustadz, ya. Sehingga bagi kita yang betul-betul paham itu jelas, tapi kalau tidak memahami berarti menjadi kurang jelas. Nah, mempertahankan sesuatu yang seperti itu, hadir di majelis ini membawa hati kita ke suasana yang jadi gundah gulana, mau ke sana atau bagaimana, tidak jelas, mau sholat atau tidak jelas. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas, semua jaminan, semua itu diceritakan di dalam Al-Quran. Apa-apa konsekuensinya kalau kita tinggalkan, apa-apa yang harus kita lakukan. Namun kita masih kembali kepada hati kita yang kurang ikhlas untuk melaksanakan perintah-perintah dari Al-Quran itu sendiri. Buktinya datang ke sini pun menurun, ya. Datang ke masjid untuk sholat menurun. Tetapi mungkin insya Allah itu bagian dari dinamika yang terjadi di tempat ini. Dan saya berharap saja kepada kita semua untuk membangun ini, memanggil mereka-mereka yang kemudian tidak ikut atau mungkin menyadari atau butuh kesadaran yang sangat tinggi. Ada juga yang mereka kemudian dia absen, kemudian dia pulang. Nah, kalau saya terapkan kondisinya berbeda, misalnya sudahlah tidak boleh ada yang absen sebelum kegiatan selesai. Kan ini juga menjadi penghambat pada saat kita selesai kegiatan. Nah, kita dengan takmir itu bersepakat sudah absen saja. Karena ini akan menjadi kesadaran daripada diri kita. Absen, datang duduk, bukan absen pulang. Ya. Ini dan terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang hadir pada kesempatan saat ini yang sudah membangun komitmen, membangun konsistensi untuk tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Insya Allah saya doakan yang ada yang ikut saat ini pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezeki, terutama keluarga kita yang di luar. Kita doakan semua memperoleh berkah, kesehatan, rezeki yang melimpah. Saya kira mungkin itu dari kami. Sekali lagi harapan kami jamaah sekalian untuk mengajak kawan-kawan kita, dan insya Allah yang kemudian belum ada atau yang sudah ada cuma absennya, mudah-mudahan menimbulkan kesadaran bagi dirinya sendiri untuk bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia, sebagai umat Islam yang tentunya perlu mengejar atau melakukan kebajikan-kebajikan di muka bumi ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Kasbin Adik, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Yasin Ibrahim. Pada Bapak dengan hormat disilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid, dapat diwakili oleh Ketua Harian. Yang saya hormati protokol, pembawa acara demi acara supaya tertib. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kodrat, iradat, taufik dan hidayatnya, bahwa terkabul permohonan kita, Allah panjangkan sampai saat ini. Kan permohonan kita waktu bulan puasa itu supaya selesai Idul Fitri. Sekarang sudah ada bonusnya Syawal. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat dimuliakan anak Allah, pertemuan ini kita membahas surat Al-Imran. Kalau yang puasa itu dibahas 193, ini 191. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa ala junubi wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Ayat ini sepertinya cukup bagi kita untuk memberikan semangat kita di dalam beramal. Karena ayat ini Allah menyatakan orang-orang yang mengingat Allah sempurna ingatannya di dalam kehidupannya. Jadi dimulai mengingat Allah berdiri, mengingat Allah duduk, mengingat Allah berbaring atau tidur. Dari tidak 3 waktu yang kita pakai ini sempurna dalam kehidupan. Mana yang di luar dari yang 3 yang kita sebut? Kalau kita tidak berdiri, kita duduk. Kalau kita tidak duduk, kita berbaring. Berbaring itu kan sampai tidur. Masih ada di luar dari 3 waktu ini? Masih ada. Karena berdiri itu termasuk berjalan. Itu tafsirnya. Duduk, tafsirannya, lebarnya itu apa yang kita kerjakan dalam keadaan duduk itu, mengetik, membaca, kita bermusyawarah. Semuanya itu terisi dengan zikir kepadanya. Dan kalau itu lakukan, itu yang kita lakukan sesuai dengan tabel yang sekarang. Tabel ini kan Syawal. Syawal itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia peningkatan.
Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi itu tidak akan berlaku jikalau kita paham betul tentang Syawal. Makanya dalam hadis Nabi, man yuridullahu fihil khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki nasibnya jadi baik sampai di akhirat, ada satu syarat, paham dulu dia dalam agama. Paham dulu. Kalau tidak paham, pertanda orang yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau bicara paham, kan ada yang wajib, karena ada ahkamul hamsah. Ahkamul hamsah itu hukum yang 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, toh? Ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. Kalau kita memahami yang wajib, misalnya wajib sholat asar, haram hukumnya tidak sholat asar. Al-amrun bisyai'in an-nahyun ad-diddi. Itu kaidahnya atau rumusnya, kaidah fikih. Al-amrun bisyai'in, perintah kepada sesuatu, an-nahyun ad-diddi, menjadi larangan sebaliknya. Jadi kalau diperintahkan sholat 5 waktu, haram hukumnya untuk tidak sholat 5 waktu. Biasanya orang memahami cuma sampai di wajib, harus sampai di haram. Kalau tidak mengerjakan, baru itu yufaqihu fiddin orang. Kalau yang memahami yang haram, yang gede-gede dulu. Yang gede-gede itu kan berjudi. Kalau perkembangan zaman, berjudi itu berkembang jadi korup. Asal mula judi itu. Karena mencari keuntungan tanpa suar lelah. Gila kalau dato itu. Pata poli tinggal ulu ila hetalo hulato boje ila satu juala piata beto malu amal atau hutolangge itu ulah taladau itu boje bipialo Jadi kalau yang dilarang oleh Allah, kita pasang ini rumus. Al-amrun bisyai'in an-nahyun ad-diddi. Larangan kepada sesuatu menjadi anjuran sebalik. Dilarang berjudi, perintah untuk tidak berjudi. Dilarang membunuh, wajib untuk tidak membunuh. Harus begitu itu pemahaman. Haram berzina, wajib untuk tidak berzina. Ini bagi. Lalu bagaimana menikmati itu kobong kacil? Ini lewat KUA. Ada saya punya teman di sini KUA, bicara dengan beliau. Bapak Haji Sulaiman Jah. Bagaimana yang haram tadinya lalu menjadi halal? Tanya sama beliau. Pakua. Lalu memahami sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi ada pilihan, mencari pahala
kerjakan sunnah. Tapi kalau tidak mengerjakan sunnah, tidak ada catatan sama sekali. Memilih mana? Memilih pahala, supaya ada catatan. Kalau dilihat dari fikih, itu tidak apa-apa. Misalnya hari ini puasa Senin, pasang tangan orang puasa hari Senin. Oh, saya berpuasa. Saya berpuasa di hari Senin ini, tapi niat saya menyelesaikan puasa Syawal. Tapi saya kerjakan di hari Senin. Pahalanya dua. Pahala sunnah Syawal dan pahala hari Senin. Karena hari Senin itu Nabi berpuasa terus. Dan hari Kamis. Dilihat dari segi hukum, boleh memilih. Tapi kalau dilihat dari suratul Baqarah, man aslama wajhahu lillah fahuwa muhsinun. Barang siapa yang ingin bertemu denganku, jatuh pilihan kamu kepada yang baik-baik saja. Saya tanya, puasa sunnah baik tidak? Baik. Puasa wajib baik tidak? Baik. Dalam status baik sama-sama. Dalam pertemuan dengan Allah bertemu dua-dua. Cuma pertemuan formal dan pertemuan non formal. Kalau dilihat dari sisi pertemuan, kita bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, atau katakanlah yang lebih dekat Pak Kasih. Pak Kasih menetapkan pertemuan resmi, ada protokoler. Lalu Pak Kasih diatur di situ, on hula hula ya jamali mengah. Pia puto pengalola. Kan dia protokoler itu wajib. Lalu ada pertemuan santai. Mengahu moali. Mati tonggo moali. Asal nang kota talua dikas. Timi hulo moali. Mamangin nolo ini moali. Mohalinya nang hulo apa dia dikas. Mau hile atau hau, mau hile atau gula-gula. Gagak tidak. Bagus tidak ini? Bagus. Kalau bagus dari sisi pertemuan, amalkan itu sunnah. Pemahaman Saudi Arabia oleh Wahabiyah cuma dua, orang tidak membagi-bagi. Wahabi itu cuma membagi dua, Pak. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan semuanya. Bentuknya wajib dan sunnah, ya. Apa yang dilarang oleh Allah, bentuknya haram dan makruh, tinggalkan, cuma dua saja. Kenapa Wahabi berpegang kepada hanya dua itu? Karena pegangan mereka kepada nasihat ulama salaf. Kan Nabi, baru sahabat, baru tabi'in, baru tabi'ut tabi'in. Nah, ulama salaf. Nah, ulama salaf dulu. Kalau yang engkau perebutkan, engkau berjuang mati-matian, itu melahirkan kebahagiaan dirimu di dunia dan akhirat, teruskan. Tapi kalau yang engkau perjuangkan, engkau banting tulang siang dan malam, merugikan dirimu di dunia dan di akhirat, hentikan. Cuma dua. Sekarang bapak-bapak kan di sini, masih ada orang yang berniat kalau mau pulang mau berbuatlah itu supaya kembali ke penjara ini. Pasang tangan.
Nanti saya akan temani, jangan takut. Karena saya jadi pembina di sini. Sebab semua kosong ini sudah ada lahan. Sudah tidak ada lahan di lapas. Saya tanda tangan itu 150. Itu Pak, kalau orang yang bekerja tukang itu suarnya ribuan rintihan suar. Saya berapa? Artinya berapa itu Pak, tempo waktu. Pasang tangan tanah kau hilang huali. Po keluar ya po uti ya po nemu huali dia. Depo tu nemu lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak karena ibu-ibu tidak ada. Bapak-bapak yang saya muliakan, itulah buah daripada yufaqihu fiddin. Kita paham terhadap ahkamul hamsah. Bahkan sunnah ini Pak, di situ Allah melihat bentuk kesetiaan kita meningkat tidak, dilihat dari sunnah. Sebab sunnah kan tidak ada ancaman neraka. Kalau rupa suami istri, suami itu menilai di kesetiaan itu di sunnah. Sebab tetap diberikan nafkah oleh suaminya, tapi dia tetap setia. Itu peningkatan amal, dan itulah bulan Syawal. Masih ada waktu Pak, kasih ini. Masih boleh berapa menit? Oh, masih banyak. Ya. Tapi saya tidak gunakan sepenuhnya waktu ini karena saya dengar dari penyampaian tadi supaya segera selesai. Saya pindah di ayat berikutnya. Di ayat itu yang kita orang sudah dengar bersama, saya bacakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Setelah merenungi, berzikir, lalu mengatakan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ini. Kalau budi ejab banyak sekali, sampai hari kiamat tidak habis. Cuma saya menyebut 2 saja. Allah ciptakan ombak itu konsisten. Ombak konsisten. 1, 2, 3 besar itu. Jadi kalau kita mau membuang air di laut, jangan belakangi laut. Dia hina kita. Hadapi dia. Supaya kita tahu hitungannya. Pertama biasa. Kedua biasa. Ketiga angkat. Keempat biasa. Berak dulu. Habiskan. 4, 5, 6, angkat. Lebih tinggi. 7, 8, angkat hampir berdiri. Sebab dia tinggi. Konsisten. Untuk apa itu? Supaya kalau orang buang air di laut mudah. Orang yang mencari ikan tidak diangkat, dia selesaikan 7 dan 9 baru dia angkat. Kalau tidak, dia angkat waktu di 7 dan 9 penuh dengan air itu perahu. Konsisten. Lalu kalau di akhir bulan, kalau 3 hari bulan di langit, 1/3 ke darat. Konsisten. Orang-orang awam pun tidak menghisap sebenarnya Pak. Karena Allah bilang dalam suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jadi Allah sederhanakan, mana yang tidak mampu menghitung, lihat jo itu laut. Karena orang tidak mahir menghitung. Ada itu mahalak tahada batilan subhanaka fakina adzabak. Jadi 3 hari bulan di langit sepertiga ke darat. Man batalimeh ngaya biasa lo bila tabet seperti 2 hari sudah lebih setengah dia. Baku bawah ijo tima 2/3. Papo de heta begitu lang lama itu ijo tima Pak. Toila lumao hari Kamis jam 11.15 menit turun 100% 1 hari bulan ini. Cuma tidak ada perintah untuk kita berbuka di siang hari. Bahkan ada perintah ayyamam ma'dud. Utimma syiyam ilal lail. Jadi sempurnakan sampai malam. Kata sempurnakan itu kalau hitungan itu jatuh ijtimai di siang hari. Kalau dia jatuh sebelum subuh tidak berlaku utimma syiyam ilal lail. Pagi itu harus bertahan. Itu satu. Yang kedua, ada perilaku tanaman. Boleh kita ambil contoh dalam kehidupan ini. Namanya pisang hutan. Di antara bapak-bapak dekat hutan, mana yang dekat hutan? Nanti kalau orang Molopato Lioto sana itu kan dekat hutan. Nah, di hutan itu ada pisang Pak. Lalu pisang itu dibawa oleh orang di kampung, ditanam, 6 bulan kemudian dia berbuah. Coba umurnya pendek dia berbuah hanya 6 bulan. 1/3 bijinya hilang. Bijinya semua itu Pak, tipis sekali itu DP daging. Boleh cuma mau mimis-mimis, cuma mau isap-isap. Sebab tidak ada yang mau gigi, biji semua, kecuali kalau mau telan. Tapi kalau orang bapak berani itu mau makan, setengah mati mau beres apa. Jadi mimis-mimis saja dan buang. Tidak, dia sama dengan abati, tapi ini pisang kerak kecil-kecil dia. DP buah. Kalau dia bertumbuh, ada anak, baru tidak mau pindah, setiap buah yang sekitar situ tetap hanya 1/3 bijinya hilang. Kecuali diambil, digali, ditanam di tempat lain, berbuah setengah bijinya hilang. Bertumbuh dan induknya itu sudah berbuah dan anaknya kita gali dan kita pindah lagi, 2/3 bijinya hilang. Keempat dipindah, hilang bijinya, dan itulah pisang mas. Tapi bukan mas yang besar-besar, yang kecil-kecil. Seperti di Tinoor itu, di Minahasa banyak sekali itu. Kalau di sini di Minahasa, di Suawa, yang pisang begitu, kojoli namanya, bahasa Gorontalo. Pisang kojoli. Dia tidak berubah besarnya Pak, cuma akhlaknya buruk hilang. Tetap Arman namanya Arman, tapi bukan Arman dulu. Dia tetap Yasin, tapi tidak seperti Yasin dulu. Berarti kalau 4 kali pindah kali 6 berapa? 24 bulan.
Ya, 2 tahun. Kan mau tapu 6 tahun apa tadi bawa walingnya ya dia. 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, ada yang 20 tahun, apa dong bawa walingnya ya dia. Billahi fi sabilil haq. Kepada Allah kita berjuang dalam kebenaran. Billahi taufik wal hidayah. Dan hanya kepadanya kita mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.